Hello everyone, how are you today? Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang yang namanya relative clause ya. Yang mana contohnya adalah menggunakan kata who, that dengan which. Oke, pada contoh yang bagian A, who or that itu khusus untuk orang ya. Who dan that dia khusus buat orang. Contohnya, last week we had a party and a lot of people came. Everybody enjoyed it. Jadi yang dimaksud relative clause-nya dari kata who sampai enjoyed. Ini adalah relative clause karena diawali dengan kata who. Nah, perlu diingat kata who ini artinya yang ya, khusus untuk orang. Bukan berarti artinya who itu siapa. Pada kalimat everybody who came to the party enjoyed it. Setiap orang yang datang ke pesta itu sangat menikmati acara pesta tersebut. Baik, a clause is a part of a sentence. Jelas, klausa itu bagian daripada kalimat. A relative clause tells us which or what kind of person or thing the speaker means. Jadi relative clause ini yang menceritakan kepada kita yang mana sih gitu ya, orang atau benda yang si pembicara maksudkan. Ya, berarti everybody di sini setiap orang yang mana? Oh, berarti setiap orang yang datang ke pesta begitu ya. Jadi ada informasi tambahan tentang everybody ini ya. Contoh yang lain, we use who in a relative clause to talk about people. Ya, who jelas untuk orang. Berarti bukan untuk benda, hewan, tumbuhan atau yang lain. Khusus untuk orang. Contohnya adalah the woman who lives next door to me is a doctor. Jadi relative clause-nya adalah dari kata who sampai a doctor ya di situ. Jadi the woman berarti wanita tersebut yang tinggal di dekat rumah saya begitu ya, adalah seorang dokter ya. Jadi informasi tambahannya, wanita itu siapa? Oh, wanita itu yang tinggal di dekat rumah saya adalah seorang dokter. Jadi the woman itu adalah seorang dokter. Contoh yang lain, I don't like people who complain all the time. Saya tidak suka orang-orang yang gimana? Oh, berarti orang-orang who complains all the time. Yang complain itu yang selalu marah ya, selalu komplain tentang sesuatu hal di setiap saat. Contoh ketiga, an architect is someone who design buildings. Seorang arsitek ya, pendesain itu apa sih? Berarti adalah is someone, seseorang. Seorang yang seperti apa? Berarti who designs, yang mendesain gitu ya, bangunan. Baik, itu 3 contoh. Kemudian you can also use that for people but not which. Jadi orang juga bisa menggunakan that di sini ya. Artinya that itu sama yang. Contohnya the woman that lives next door to me is a doctor. Ya. Jadi perbedaannya kalau who itu dan that itu sama untuk orang. Perbedaannya adalah kalau who itu untuk orang di formal atau resmi, kalau that biasanya di informal ya. Oke, lanjut ke bagian B. Di sini ada kata when we talk about things we use that or which. Ya, jadi ketika kita mau menggunakan atau membicarakan benda ya atau objek, kita menggunakan that atau which. Contohnya, I don't like stories that have unhappy endings. Saya tidak suka cerita-cerita yang memiliki akhiran atau akhiran yang tidak senang ya. Atau bisa juga stories which have unhappy endings. Jadi bisa menggunakan that, bisa menggunakan which. Jadi interchangeable, artinya bisa salah satu juga bisa.
Kemudian contoh kedua, Grace works for a company that makes furniture, ya, atau company which makes, ya. Grace bekerja untuk perusahaan yang, jadi yangnya ini kembali kemana? Ke company, ke perusahaan, ya. Perusahaan apa? Oh, yang membuat makes furniture. Jadi yang membuat barang-barang ini ya, khusus untuk rumah, begitu, perabot rumah. Yang ketiga, the machine that broke down is working again now, or the machine which broke down. Jadi mesin yang kemarin itu ya sudah tidak bisa digunakan atau hancur atau rusak, is working again now. Sekarang udah bisa kembali bekerja lagi atau bisa bisa kembali lagi ya bekerja sesuai fungsi dari mesin tersebut. Jadi penggunaannya bisa menggunakan that atau which, ya, boleh pilih salah satu. Oke, kita lanjut nanti.